Sejarah terbentuknya NU Nahdlatul Ulama, disingkat NU, artinya Kebangkitan Ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926, 26 Rajab 14 Hajj di Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Hussein, Raja Hijaz, yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliyah keagamaan ala kaum Sunni yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, ziarah kubur Maulid Nabi dan lain sebagainya akan segera dilarang. Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, mereka berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Untuk itu, dia berencana menggelar muktamar khilafah di kota suci Makkah sebagai peneruak khilafah yang terputus itu. Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah Hos Cokro Aminoto, Ko Mas Mansur, dan Kohat Abdul Wahab Chasbullah. Namun, rupanya ada permainan licik di antara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan. Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisahkan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti maulid Nabi, anti ziarah makam, dan lain sebagainya. Bahkan terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW pun berencana digusur. Bagi para kiai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. Kahada, Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Namun Kiai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Di samping itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan, dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi mereka, pembaruan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak, itulah akhirnya Jamiah Nahdlatul Ulama didirikan. Pendiri resminya adalah Hadratus Syekh KM Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah KH Abdul Wahab Chasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab adalah salah seorang murid utama Kiai Hasyim. Ia lincah, energik, dan banyak akal. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dalam anggaran dasar yang pertama, dinyatakan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu mazhab 4. Melalui beberapa kegiatan, memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada mazhab, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab 4, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar, dan pondok pesantren, membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin, ia kaken dengan penuh kasih.